Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa Ala, sebenarnya malam ini dalam kehidupan saya pribadi termasuk malam yang berat. Kalau kita sekedar melihat ke belakang, malam-malam yang berat untuk dirasakan itu memang banyak. Tetapi malam ini mungkin yang terberat, karena malam ini adalah malam perpisahan. Nanti malam insya Allah sebelum subuh saya akan berangkat meninggalkan Solo, insya Allah. Tetapi sesungguhnya marilah kita melihat bukan dari perpisahan ini seperti ini. Ya, perpisahan seperti ini semestinya mengingatkan kita tentang perpisahan akbar saat kita berpisah dengan alam dunia ini. Nilai-nilai seperti ini muncul beberapa hari yang lalu ketika saya harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat kembali thalabul ilmi, persiapan detail ditulis, dicatat. Ini yang akan dibawa sudah siap ataukah belum, lengkap ataukah tidak, jangan-jangan ada yang ketinggalan. Yang paling penting itu apa? Paspor, visa, tiket. Seandainya yang lain tidak dibawa, cuma ini saja sudah cukup. Itu kan jadi perhitungan kita setiap kali kita akan pergi. Maka nilai yang seperti ini kemudian membawa saya untuk mengingat kembali kematian, berpisah dengan kehidupan dunia. Sebenarnya apa sih yang sudah kita siapkan untuk kematian? Hal-hal paling penting yang harus saya bawa, tidak boleh ketinggalan. Ini harus saya bawa apa? Kalau perpisahan di dunia masih kecil, bukan sesuatu yang berat. Tapi perpisahan kita dengan alam dunia itu nantinya akan mengawali kehidupan kita yang selanjutnya, antara surga dan neraka. Dan itu semestinya lebih berat dan harus kita lebih pikirkan lagi. Ya, perpisahan itu biasa dalam kehidupan dunia, biasa. Tapi yang luar biasa ketika kita mampu mencerminkan perpisahan di dunia itu dengan perpisahan kita menuju alam akhirat nanti. Makanya ikhwatillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya semangat untuk thalabul ilmi di dalam hati dan dada saya ini, alhamdulillah itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, selalu terjaga, alhamdulillah. Sehingga niat dan rencana belajar kembali thalabul ilmi bukanlah rencana sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang lalu, bukan. Tetapi sejak dulu, sejak saya mengenal manisnya ilmu, sejak bisa merasakan manisnya duduk di majelis ilmu, maka sejak itu semangat untuk thalabul ilmi yang ada di dalam hati dan dada saya seolah-olah sudah tidak terpisahkan lagi. Meskipun banyak dzuruf, problem, tapi yang jelas semangat thalabul ilmi itu semestinya tidak boleh berpisah dari raga dan jasad kita, tidak boleh. Itulah nafas dan langkah kita thalabul ilmi. Karena tanpa ilmu tidak mungkin kita bisa selamat di dunia dan di akhirat nanti. Ya ibarat ombak di lautan. Yang namanya ombak kan tidak bisa lepas dari bunyi dan suara yang mendebur gitu. Semestinya seperti itulah thalabul ilmi di dalam dada kita. Memisahkan semangat thalabul ilmi dari diri kita, jadikanlah seperti susahnya memisahkan bunyi dan debur ombak dari ombak itu sendiri. Semangat kita untuk thalabul ilmi tidak boleh lepas dan berpisah sekejap pun dari diri kita. Buatlah sesulit memisahkan antara panas dan api. Itu jiwa kita. Jangan pernah berhenti untuk thalabul ilmi. Maka rencana keberangkatan ini semuanya adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan rencana yang baru. Ya, untuk tahap yang kali ini itu justru bermula dari 2 minggu setelah saya menikah. Rencana ini sejak 2 minggu setelah saya menikah, awal 2008. Cukup lama. 2 minggu setelah menikah, istri saya, semoga Allah menjaganya, sudah memberikan dorongan. Apa tidak sebaiknya berangkat belajar lagi? Kamu kan masih muda. Saya masih ingat kata-kata istri saya. Kamu kan masih muda. Apa tidak sebaiknya berangkat belajar thalabul ilmi lagi? Sejak itu semangat untuk thalabul ilmi naik dan terus memuncak. Beberapa bulan kemudian saya dapat informasi ada kemudahan untuk mendapatkan calling visa ke Arab Saudi. Ya, semacam visa sebagai TKI
dengan perjanjian dari majikan bebas tugas, relatif mahal memang. Waktu itu dana yang telah dikeluarkan 31 juta. Alhamdulillah semua dari istri saya. 31 juta untuk mendapatkan calling visa tersebut. Ini 2008 akhir. Dengan janji segera mungkin dari salah seorang teman yang menjanjikannya. Tunggu-tunggu setahun, 2 tahun, ditunggu terus itu. Ternyata tidak ada berita juga kepastian. Padahal 2011 sudah terdaftar menjadi calon jamaah haji. Maka akhirnya saya putuskan 5 bulan sebelum berangkat haji, rencana calling visa ke Arab Saudi itu saya hentikan. Khawatir sudah mau berangkat haji, tiba-tiba visa keluar, batal hajinya, putus. Tapi semangat itu alhamdulillah tidak padam. Berangkat haji tahun lalu 2011, sekaligus saya mendaftar di Jamiah Islamiyah. Berkas saya bawa semua, alhamdulillah. Sampai di sana pun Allah memberi kemudahan, teman-teman yang membantu dari A sampai Z, dari memasukkan data online sampai membuat janji dengan tim wawancara muqabalah secara langsung di kantor penerimaan mahasiswa baru. Semua berjalan lancar alhamdulillah. Ya, sepulang haji menanti-nanti diterima enggak. Akhir Agustus, mungkin tanggal 26 Agustus, alhamdulillah informasi sudah di online kan. Ternyata dari nama-nama calon mahasiswa yang berasal dari Indonesia, di sana tidak ada nama saya. Sudah positive thinking kan gitu ya, husnuzan, berprasangka baik. Mudah-mudahan inilah yang terbaik. 1 pekan setelah itu akhirnya saya kirim berkas ke Yaman. 1 pekan setelah itu saya kirim berkas ke Yaman. Alhamdulillah. Ya, kira-kira sebulan yang lalu teman-teman yang membantu dari sana memberikan kabar, insyaallah berkas sudah mulai diproses. Mungkin dalam waktu 2 pekan visa itu akan keluar. Sampai pertengahan bulan kemarin kok belum keluar juga informasinya ini. Tunggu. Alhamdulillah, ya kurang lebih sepekan yang lalu sudah dapat informasi visa keluar. Malam harinya sekaligus jadwal pemberangkatan tiket, alhamdulillah sudah dicetak. Sudah. Jadi memang rencana ini bukan rencana sebulan 2 bulan yang lalu. Sudah panjang sebenarnya. Ya, saya pun berharap agar semua ikhwan-ikhwan yang hadir di sini maupun yang tidak hadir sudah punya rencana seperti itu juga. Bukan rencana dari hari ini, tapi sudah lama punya rencana seperti ini. Ya mungkin inilah yang terbaik. Kenapa tidak berangkat dari 2 tahun yang lalu? Kenapa tidak berangkat dari 1 tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu? Berharap mudah-mudahan inilah yang terbaik. Nah, sampai sekian lama prosesnya. Nah, karena kita juga harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa selama kita selalu berdoa, berikhtiar, pasti di sana ada jalannya. Nah, pasti di sana ada jalannya. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi niatan untuk belajar thalabul ilmi ini bukan berumur sebulan 2 bulan yang lalu, tapi sudah sejak awal tahun 2008. Nah, kira-kira 4-5 bulan setelah saya pulang dari belajar ke Yaman untuk yang pertama. Nah, apalagi setelah dihadapkan dengan kenyataan dakwah, ternyata memang kita harus menambah bekal. Apa yang kita punya tidak seberapa. Bahkan saya yakin ini sebenarnya langkah keterpaksaan saja. Karena tidak ada air, debu pun jadi. Tidak ada air untuk berwudu, ya sudah pakai debu untuk bertayamum. Seperti itulah gambarannya. Kalau dikatakan berilmu tidak. Tapi ya adanya ya cuma ini, ya sudah jadikan ustaz aja. Kurang lebihnya seperti itu. Nggak ada yang lain, ya sudah jadi ustaz baik. Maka dalam kesempatan malam hari ini, ikhwatifillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya, jazakumullah khairan atas kebaikan-kebaikan antum selama ini, ta'awunnya, perhatiannya, dan sekian banyak kebaikan-kebaikan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti dengan yang lebih baik. Yang jelas Solo beserta ikhwan-ikhwannya telah memberikan inspirasi yang terus mengalir, tidak pernah berhenti bagi saya pribadi.
Jadi ide itu selalu saja muncul, ini, itu. Barangkali dan mudah-mudahan itu pun pasti semangat untuk thalabul ilmi, semangat untuk istiqomah di atas manhaj salaf ini. Salah satu sebabnya adalah keberadaan antum-antum semua ini yang selalu memberikan dorongan, yang selalu memberikan motivasi. Tidak akan mungkin kita bisa istiqomah tanpa keberadaan saudara, tanpa keberadaan ikhwan-ikhwan yang lain. Maka janganlah menjauh dari ikhwan-ikhwannya. Bergabung bersama, berkumpul, berbarengan, itu salah satu sebab kita istiqomah. Tidak mengalami futur. Alhamdulillah jazakumullah khairan, antum telah memberikan banyak inspirasi buat saya. Kemudian saya pun memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah saya lakukan selama ini. Saya tidak ingin mencari alasan apapun, tapi seperti itulah yang terjadi. Kesalahan dan kekurangan itu pasti banyak. Mungkin dari sikap, tutur kata, demikian juga perilaku, apapun bentuknya. Nah, itu yang jelas tidak terhitung kesalahan dan kekurangan yang ada pada saya. Maka saya mohon untuk diikhlaskan, saya mohon untuk dimaafkan, sehingga keberangkatan saya ini pun bisa saya lakukan dengan tenang. Ya, terutama santri-santri, pengurus, ma'had, asatidzah yang sehari-harinya kita selalu bersama. Antum semua alhamdulillah memiliki potensi untuk maju, memiliki potensi untuk terus berkembang. Banyak di antara ikhwan kita di Solo ini secara khusus yang punya kelebihan dalam hal suara, tajwidnya bagus, dalam hal kecerdasan, pemahaman, kekuatan di dalam menangkap pelajaran. Manfaatkan itu sebaik-baiknya. Pilihlah jalur thalabul ilmi. Pasti Allah berkahi. Pasti Allah Subhanahu wa taala berkahi. Tentu yang secara khusus saya juga menyampaikan terima kasih. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada asatidzah Al-Ustaz Fauzan Abu Ubaid di Pendem sana. Jazakallahu khairan, karena melalui sebab beliaulah saya mengerti banyak dasar-dasar ilmu agama sejak saya masih jadi santri di sini. Tidak terukur kebaikan-kebaikan yang telah beliau berikan kepada saya. Jazakallahu khairan. Kepada Al-Ustaz Idral Harith hafizallahu taala demikian pula beliau yang telah menanamkan dan meletakkan dasar-dasar ilmu, terutama ilmu mustalah, usul fikih, akidah, tafsir, yang itu kemudian sangat-sangat bermanfaat untuk tahapan-tahapan yang berikutnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik untuk beliau berdua. Demikian juga Al-Ustaz Abdul Faruq Aid Syafuddin hafizahullah yang telah memberikan bimbingan untuk bisa memandang dan melihat secara luas banyak-banyak sisi kehidupan. Sungguh beliau sangat banyak dalam memberikan nasihat, bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bisa saya tangkap maupun yang tidak. Nah, maka jazakallahu khairan. Kepada al-ikhwa al-fadil Abu Utbah hafizallahu taala, Abu Takian, Dr. Dia, yang sejak awal saya berangkat dulu sangat mendukung sekali. Bahkan kertas tulisan kecil dari Dr. Dia masih saya simpan sampai sekarang. Demikian juga Dr. Didit, Dr. Jamil, Abu Asma, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan, pengurus terutama, ustaz-ustaz dan pengajar di sini. Yang tidak saya sebut bukan berarti tidak istimewa, tidak berarti istimewa, tapi kalau disebut satu persatu, semua antum, itu sangat istimewa. Jazakumullahu khairan. Adapun saya, ya seperti inilah, hamba kecil dan kerdil seperti ini. Kalau antum mendengar kebaikan tentang saya, jangan langsung percaya. Mungkin itu sebuah kepura-puraan saja dari saya, tidak tulus, terpaksa. Kalau misalnya antum mendengar keburukan tentang saya, percaya saja. Bahkan mungkin keburukan yang saya sembunyikan jauh lebih parah dari antum yang tahu. Maka ikhwatillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya berbicara sengaja tidak teratur seperti ini. Saya berusaha untuk menyusun tema, tapi selalu buyar. Berusaha menyusun kata sejak beberapa hari yang lalu. Tapi yang saya sampaikan dari awal sampai sekarang itu malah di luar rencana. Bukan ini yang ingin saya sampaikan.
Tapi biarlah dia mengalir ya. Seperti air yang mengalir, nggak perlu diarahkan ke sana, dibendung ke sini. Ya biar dia mengalir, mencari ruang, tempat yang lebih rendah, tempat kosong seperti itu. Tapi yang jelas, yang namanya perpisahan itu sebenarnya tidak sulit. Kadang-kadang muncul juga pertanyaan, terus pondoknya gimana, dakwahnya terus seperti apa, ikhwan-ikhwan salafi di Solo ya kayak gimana. Pertanyaan seperti itu muncul. Tapi terus saya tepis. Aduh, betapa takaburnya saya. Ketika pertanyaan seperti itu muncul, pondoknya piye, dakwahnya gimana, ikhwan salafi nanti yang ditinggal seperti itu, justru menunjukkan takabur dan lancangnya saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah saya dan saya. Yang jelas dakwah ini milik Allah. Allah yang akan menjaga, bukan orang per orang yang berhak memiliki dan menguasainya, bukan. Sehingga pertanyaan seperti itu wallahu alam bagi saya justru tanda kelancangan dan ketakaburan seorang hamba. Seolah-olah keberhasilan dakwah dan pondok itu ya ditentukan oleh hamba, padahal bukan. Itu berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. La bihaulin minna wala biquwwatina wala bidzakaina wala bi amwalina. Bukan karena kecerdasan kita, kepintaran kita, bukan karena harta kita, bukan karena kecerdasan kita, juga bukan karena kita sudah berbuat ini dan itu, juga bukan. Kita semua kan yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan. Akhirnya ketika sampai pada tingkat seperti itu, tenang, sudah Allah yang mengatur, Allah yang menjaga dakwah ini. Kadang-kadang juga muncul pertanyaan, wah, kamu itu nggak bertanggung jawab, punya tanggung jawab sekian banyak. Ya biarlah, kalau memang harus disebut sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, ya saya terima sebagai sebutan orang yang tidak bertanggung jawab. Itu tanya jawab antara saya dan batin saya sendiri. Tapi yang jelas saya ingin mencontoh para ulama yang tidak pernah lelah untuk thalabul ilmi. Dulu para ulama juga punya tanggung jawab, tapi ternyata mereka tinggalkan juga untuk sesuatu yang lebih besar, untuk menjadi bekal yang lebih besar. Ikhwati billah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah malam ini sebelum subuh saya akan berangkat, kemudian dari Jakarta Kamis tanggal 29 November 2012 pukul 1 siang. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Mudah-mudahan itu terwujud. Dalam kesempatan kali ini saya ingin meminta hak saya selama ini. Bagaimanapun juga ya dalam dalam tataran syariat saya adalah seorang guru. Meskipun yang saya sampaikan cuma 1, 2, 3, dan 4 huruf saja. Tapi malam ini saya menuntut hak agar antum semua ikut mendoakan. Mudah-mudahan perjalanan nanti sampai ke Yaman, tempat thalabul ilmi yang akan saya pilih, lancar. Ini hak yang saya minta dari antum semua. Insyaallah saya akan memilih Darul Hadits di Damar. Di sana ada seorang syekh, murid senior Syekh Muqbil rahimahullah, yaitu Syekh Utsman As-Salimi. Saya ingin belajar ketawadhuan dan akhlak dari beliau. Salah satu target untuk belajar kali ini, saya ingin belajar dan berlatih mengendapkan rasa. Belajar dan berlatih mengendapkan rasa. Pernah dengar ilmu seperti itu? Tapi harus dipelajari dan dilatih mengendapkan rasa. Kadang-kadang saya selama ini merasa sebagai seorang suami egois, emosional, pengen menang sendiri, dikit-dikit sakit hati, tersinggung. Sebagai seorang guru pun seperti itu, sebagai seorang kawan, tetangga, sahabat, apapun saya. Seringkali saya merasa tidak bisa itu mengendapkan rasa. Ini kan perlu dipelajari, perlu dilatih, sehingga hati itu bisa menjadi seluas samudra. Apapun yang masuk di situ, apapun rasa yang masuk di situ, mengendap sampai ke dasar permukaan, sehingga di atasnya pun tetap tenang. Tapi selama ini saya merasa emosi aja sudah kelihatan di wajah. Kan kita pengen seperti itu. Dalam keadaan emosi sekalipun wajah tetap tenang. Bahasa dan kata-kata juga tetap teratur dan tertata. Bukan asal bicara. Ini butuh belajar, butuh berlatih. Mudah-mudahan Allah mengabulkan cita-cita dan harapan saya dalam keberangkatan belajar kali ini. Ingin belajar dan berlatih mengendapkan rasa. Setiap azum
mendahakan. Kalau misalnya tersakiti, mudah-mudahan tidak seperti itu, tidak selalu merasa disakiti. Kalau disakiti ya selesai kan, tersinggung juga selesai. Nah, Allah alam mungkin ada di antara antum yang sudah sampai tingkatan seperti itu, mampu mengendapkan rasa. Nah, tapi kita harus belajar dan berlatih. Insya Allah demikian. Nah, kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, saya juga memohon agar biarkan saya bebas, merdeka, lepas, sehingga saya tidak berjanji mau berapa lama. Saya juga tidak berjanji akan kembali ke sini atau kemana saja. Nah, tidak adalah janji-janji seperti itu. Biar belajarnya nanti bebas, lepas, merdeka, fokus. Tapi kalau sudah janji kapan? Janji di sini, janji di sana, belajar tidak akan lepas, tidak akan terbuka permainan kita. Akhirnya beban ya seperti itulah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, saya juga tidak menyangka kalau yang hadir banyak ini. Tapi jazakumullah khairan. Nah, ya mudah-mudahan perpisahan dan pertemuan kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu mengingat hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa. Salah satunya idza iftaraqa wajtama'a lillah. Berpisah karena Allah, bertemu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh pendengar radio, saya pun demikian mengucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya. Demikian juga permohonan maaf untuk kaum ummahat yang rajin dan tekun untuk mempelajari agama. Tetaplah bersabar. Surga telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk seorang istri yang salehah, selalu mendapatkan ridha dari suaminya, menjaga sholat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan. Bersabarlah. Yang harus berada di dalam rumah selalu, ketika keluar harus menutup diri dengan hijab, bersabar-sabarlah. Karena janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar. Hidup-hidupnya cuma sebentar. Bahkan banyak di antara kita yang sudah merasakan betapa dunia itu sangat singkat sekali. Orang-orang terdekat kita sudah meninggal satu persatu. Pada umurnya sekian. Cepat. Setelah itu dilupakan. Demikian juga seluruh salafiyin. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, mendapatkan husnul khatimah di atas manhaj salaf ini. Hargailah manhaj salaf ini. Tidak semua orang bisa merasakan manisnya manhaj salaf. Tidak semua orang bisa merasakan manisnya manhaj salaf. Sekali lagi, tidak semua orang bisa merasakan manisnya manhaj salaf. Jaga dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali sudah terlalu lama saya berbicara. Antum juga terlalu lama duduk dan mendengarkan. Mudah-mudahan pertemuan malam ini bukanlah pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan ke depan nanti kita masih bisa berbagi manfaat tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.